Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua sebangsa, setanah air, juga semanusia, khususnya ini Alisuddin Nusantara, sedulur saping Gunung Nusantara, sahabat-sahabat IGMU di channel, dan keluarga besar dari Pak Munari Setiawan, kemudian juga khususnya ini warga Bendo, kecamatan desa Bangunsari, kecamatan Bandar, Pacitan, yang saya cintai semuanya. Pagi hari ini dibalik ngopi, juga dibalik semalam ada acara santunan yatim dari Musola Darul Muttaqin Bendo yang menyantuni 50 anak yatim, dan itu sudah berjalan sekitar 12 tahun. 12 tahun. Jadi rutin tiap 10 Muharram. Ya, 10 Muharram, dan tadi malam berjalan dengan lancar, terang, sukses, dan pokoknya luar biasa. Dan ini saya liput lagi ini soalnya ini Mas Munari, pertama juga keluarga besar dari sini, dari Purwodadi datang. Terus yang kedua Mas Munari ini yang pegang yayasan Munari Setiawan. Kemudian nanti akan berkisah sedikit tentang ya item-item yang akan dilaksanakan oleh yayasan ini, dan sudah berbadan hukum. Alhamdulillah. Dan ini sudah menata sedemikian besar, dan ini saya liput ini supaya menjadi informasi bagi masyarakat Indonesia yang nanti akan titip ke ini anaknya untuk dididik di yayasan Munari Setiawan ini, menyangkut kelembagaan kurikulum, juga mungkin penempaan diri, karena saya tuh sering menanam anak-anak santri di pelosok-pelosok seperti ini Faisal ini yang alhamdulillah berjodoh dengan Mbak Rizky, keponakan, dan berada di negeri atas angin. Ini kalau di bawah sana kemarau ini, tapi di sini pagi-pagi gerimis, sehingga tidurnya agak molor-molor ini tadi, karena di satu sisi habis nyedudut, pagi-pagi hujan lagi. Ya, teman-teman, ini inspirasi bagi Indonesia. Artinya kita tidak boleh hanya sekedar akeh-akehan massa gitu, akeh-akehan fun, tetapi itu ibarat terbang aja, tidak nepak di dalam sejarah. Itu nanti hanya masa mengambang, Mas Mulai. Bagi saya punya pendapat. Untuk itu saya hidup tidak cari fun, tidak cari pecinta, tapi saya cari dukulan, yaitu Mas, tumbuhan yang mengakar, menyemai ke berbagai tempat untuk menumbuhkan peradaban. Dan salah satunya adalah ini, yang Grace ini, yang saya bilang kericikan iso dadi grojogan, karena ya aslinya ngopi sih. Saya kok malah ngobrol-ngobrol Mas Munari, tolong
kisahkan sebentar tentang apa yang sudah kita jagokan dan real dibuktikan di masyarakat. Saya acungkan jempol dengan doa Mas Punar itu sehat, keluarganya dan berkah, anak soleh-soleha juga. Wah, sudah berkah pokoknya. Monggo Mas Punar. Ini agak serak-serak karena ada istirahat sejak kemarin, tapi tidak apa-apa. Tadi malam mau puisi serak apa nafas? Serak penyakit padahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam guyub, salam rindu, salam kesamaan, Cinta dalam cinta, dalam kebersamaan, kekeluargaan. Salam untuk seluruh dari Sufi Nusantara, untuk teman-teman saya dimanapun berada, di lingkungan saya di Kapuk Cengkareng, mungkin yang di Bolok, di Purwodadi, dan ini alhamdulillah saya lagi ada di posisi di Bendo, Tanjungsari, Bandar Pacitan. Jadi alhamdulillah kita semalam ada acara rutin, yaitu sebelum Muharram. Begitu mulianya di bulan Muharram, jadi kita dimanapun berada yang selalu mengadakan santunan untuk anak-anak yatim, untuk kebaikan, bahwa kita di dunia ini bukan hidup sendiri, jadi harus saling mengisi, saling membantu. Kita jangan sampai makan kenyang sendiri, paling tidak kita lihat tetangga, lingkungan kita atau saudara. Jadi dari hikmah semua acara santunan sebelum Muharram ini, alhamdulillah yang di Jakarta kebetulan acara juga bareng. Saya mohon maaf untuk jemaah Nurul Amal, jadi ya karena kita ternyata bareng, jadi di Nurul Amal alhamdulillah kemarin ada laporan pendapatan untuk anak yatim sekitar 105 juta. Alhamdulillah. Dan semalam yang di sini ya karena kita alhamdulillah dari MBCNU ya, Kecamatan Bandar berkenan dan bergabung untuk di acara santunan ini. Jadi saya juga merasa bersyukur, kita hanya sebuah lingkungan kecil, lingkungan di pelosok, di pucuk gunung. Jadi dari aparatur pemerintah maupun dari sipil maupun dari militernya sangat mendukung sekali. Alhamdulillah beliau-beliau pada hadir pada acara semalam. Jadi dan ya itulah yang harus kita lakukan, bahwa kita hidup itu hanya 3 hari. Hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Nah, hari kemarin itu kita kan sudah kita lewati. Jadi apapun yang kita perbuat kita nggak tahu, mungkin penuh dosa atau kebaikan, tapi kita udah nggak bisa ngulang lagi. Nah, hari ini yang kita alhamdulillah masih dikasih hidup, kasih sehat, ya alhamdulillah juga mungkin dikasih rezeki yang mudah. Jadi kita harus memanfaatkan kucuran rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ya sekecil apapun kita harus melakukan kebaikan, entah itu untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Syukur-syukur bisa buat untuk lingkungan, bangsa dan negara. dan nih Mas, mumpung jembar langane mumpung Padang Semalam sudah disampaikan Pak Yai. kesanan. Jadi ibarat bulan itu tanggal 15. Jadi kita manfaatkan sinar yang lagi terang-terangnya untuk menyinari, bisa menyinari semua kebaikan di alam dunia ini. Jadi yang penting kita bisa berbuat untuk bermanfaat untuk di lingkungan. Ya kalau kita tidak bisa membantu secara materi, mungkin secara tenaga. Kalau nggak tenaga ya doa. Kalau nggak bisa doa ya setidaknya bersenyumlah di acara tersebut daripada manyun.
yang nggak pernah ngopi katanya Mas. Nah Semarang orang mandi daripada lulu numpang rokok tok. Nah itu untuk hidup hari ini. Jadi kita intinya untuk memanfaatkan mumpung masih hidup dan dikasih sehat dan dikasih rezeki. Nah kalau besok, ya kalau kita masih hidup, kita nggak tahu hidup kita sampai besok enggak. Misteri. Kalau kita nggak lakukan kebaikan untuk sekarang, kalau besok udah nggak bisa melakukan apa-apa, udah mati, sudah game over katanya. Kalau yang biasa main game. Oh gitu. Jadi dari inti semua itu alhamdulillah ya. Jadi saya hanya berusaha, saya hanya orang biasa, ya keluarga biasa juga ya. Kebetulan dari doa-doa orang tua, mungkin dari tetangga atau guru saya seperti Pak Budi, Kiai Oman Sahroni yang selalu memberi arahan, bimbingan, terutama pembimbing atau guru saya, orang tua saya, Kiai Haji Ahmad Al-Batari. Beliau yang selalu mengedepankan hak atau kewajiban kita. Jadi kita punya hak, punya kewajiban, itu harus jalan beriringan. Maka dari itu kita mumpung. Nah itu kita kalau orang Jawa kan punya ilmu mumpung masih hidup, mumpung masih sehat. Nah kita mau lakukan mau kapan lagi? Ya kalau nanti sempat, kalau nggak sempat, jadi kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Jadi mengenai untuk berdirinya yayasan juga tadinya suka nggak mimpi, nggak bagaimana ya ibaratnya background seorang kuli bangunan. Apa sih yang dia untuk apa ya? Seorang kuli bangunan berani-beraninya mendirikan yayasan. Ya saya hanya sedekah dahulu saking guru-guru alhamdulillah yang selama ini wasilanya dari wejangan atau alam beliau. Jadi sebenarnya saya lebih senang kalau cuman ya alhamdulillah bisa bantu bangunannya atau gitu. Tapi ini ya karena saya punya lingkungan, punya keluarga ya, mungkin ya membutuhkan, mungkin udah waktunya ya, akhirnya ya setidaknya kita harus dituntut untuk lebih legalitas di tempat itu nak saya bahasakan wujud bukti yang diwujudkan dalam bentuk seperti ini. Kalau sesepuhnya, orang tuanya, mertuanya, bangsa ya, agama ya, masuk. Jadi kalau kita selagi mendapat amanah, ya kita harus benar-benar amanah. Apalagi seperti untuk anak yatim itu tadi yang semalam saya utarakan. Kalau untuk anak yatim sampai kita melewati yayasan, kadang kita tidak tahu, tidak merasa, tidak menyadari, hanya untuk sehelai kertas atau tinta. Masya Allah itu padahal rezeki anak yatim. Kenapa dari dulu dinamakan musola? Ya kan, kalau nanti ini yayasan ya, besar, yayasan tapi kegiatan santunan atas nama Darul Surat dan Muqaddimah. Jadi emang dari awal juga dari musola dan mutakin ini yang cikal bakalnya dari Majlis Ulama yang alhamdulillah mungkin sekitar ya 23 atau 25 tahun yang lalu yang hanya bisa menyantuni anak yatim 5 anak yang sekarang udah 204 anak yatim. Alhamdulillah itu dari ya yang namanya anak yatim tuh untuk teman-teman harus kita jangan sampai nggak tahu apa sih anak yatim. Anak yatim itu ya yang benar-benar ditinggal mati oleh ayahnya. Kalau yatim piatu ya berarti ayahnya dan ibunya. Jangan sampai cuman ditinggal kawin lagi sama bapaknya. Nah itu ibunya bukan santunan, itu sedekah. Jadi mungkin ya saya pribadi atau atas nama keluarga, atas nama yayasan Munari Setiawan Indo
Ya sebenarnya nama saya mah nggak ada artinya. Sebenarnya ingin saya kemarin itu hanya meneruskan nama Darul Mutakil lah. Ternyata Darul Mutakil ini sudah punya nik, jadi kita nggak boleh punya nama nik atau nama pemerintahan double. Akhirnya saya namakan harus ya udah nama Pak Mari dan di belakangnya Bendo karena di sini di lingkungan Bendo Bangunsari. Jadi ya alhamdulillah, jadi ya keadaannya seperti itu. Jadi yang kita pakai untuk acara semalam itu sebenarnya bawahnya itu udah ada fondasinya. Jadi nanti mungkin dari teman-teman lingkungan sini kerja bakti membuka terop, ya kita mulai lagi alhamdulillah. Ya sekali lagi mohon doanya untuk teman-teman semua, siapapun yang melihat di channel ya, tanpa terkecuali pokoknya saya mohon doanya, mohon restunya, mohon bimbingannya untuk perjalanan yayasan ini semoga tetap amanah dan istiqomah. Jadi alhamdulillah sebenarnya nggak salah udah punya murid 8, tapi karena kita gedung belum ada, akhirnya kita ikut nginduk di SMA Ma'arif Islam Bandar Pacitan. Karena kemarin sebenarnya belum buka pendaftaran, tapi ternyata karena ada suara-suara bahwa di sini akan dibikin untuk sekolah SMA atau segala macamnya, ya akhirnya udah ada yang mendaftar. Tapi kalau ruangannya nanti rebutan sama anak BPA ya nggak enak juga. Akhirnya diputuskan kemarin dari guru-guru SMA Ma'arif untuk bergabung di sana dulu. Secara tempat maupun administrasinya, manajemennya. Jadi salam rindu untuk semuanya dari saya, keluarga saya. Kalau selama ini ada mungkin bahasa atau kata-kata dari saya ataupun keluarga saya, mohon dimaafkan. Saya hanya manusia biasa, tidak luput dari salah, banyak salah. Mungkin itu aja. Jadi saya hanya bersyukur dan bisa mensyukuri apa yang saya terima selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya asli Purwodadi juga, Bu. Mas Gunari Wibowo, Kecamatan Toro. Dan memang saya lihat di Purwodadi itu ada orang yang unik-unik, seperti Pak siapa kemarin yang pulang bangun jalan itu, Mas. Oh iya, jalan itu viral juga, jadi jalan berapa kilo itu. Ya, karena orang yang tadinya dididik di lingkungan Bolo, Purwodadi atau yang itu bangun jalan itu sama. Jadi rekoso di Cime ya dibimbing agama, jadi rasa syukure ra karu-karuan gitu. Rahasia hati kita tidak tahu. Itu bangun jalannya. Ini Mas Munari juga orang yang seperti itu. Makanya nampaknya masa kecil yang ditempa kemudian menghasilkan karya yang besar, dilimpahkan untuk ya diri, keluarga, agama dan bangsa. Branded ke situ. Silahkan ini diliput. Ini sudah tahapan yang ya sudah menurut saya luar biasa, yang tadinya gagasan kok menjadi kenyataan. Yuk kita ikuti liputan dari YBU Channel ini apa adanya. Jadi termasuk nanti wawancara sedikit dengan para tukang ya atau keluarga, boleh. Yuk monggo. ada lokasi yang Termasuk lokasi yang dan atas sudah mulai diratakan karena kita ya malam lah di pucuk gunung. Jadi Bukan di gunung, di pucuk gunung. Wow, ini pas terang cepat. Rada cahaya memancar. Ya, terima kasih teman-teman. Ini sekarang masih bersama Gus Apik, Mas Farid dan juga Berkah. Kang Jalal, Gus Amek, dan ini driver setia kita, Patio dan Kang Anci. Nah, ini alhamdulillah kita segera meliput, mereview bagaimana kerukunan di Desa
Bangun Sari. Nah, itu Kang Askal. Nah, ini cuman selain pandang ya, jadi kita sedikit meminta komentar nih buat ibu siapa ini? Yayu. Bu Yayu. Gimana Bu kerawan Abah Budi di sini Bu? Maksudnya? Seneng atau? Iya. Jadi anaknya semua? Ini satu. Oh satu. Nggih. Sun Bu nggih. Nah ini Kang Amin nih, wah ini penjaga gawang sekarang, jadi penjaga gawang di Desa Bangunsari, Pendem Bendo. Inilah yang seringkali menjadi kebanggaan di desa, yaitu bergotong royong. Wah, masih bersama Pak E. Wis mantap. Nah ini Mas Bayu iki. Balik ke ning ndi iki? Ning rentalan. Rumah dong, melu ra. Iki nemu kabeh saiki. Alhamdulillah, ini Mas Bayu nih. Ayo. Lah iki lagi ngeliput tau. Nah, Bang Mat, silakan berkomentar sebentar, Mbah. Gimana pendapat panjenengan iki? Ya, Mesti prono, Mbah. Sama rono lah, ben kita panggungi. Assalamualaikum warahmatullahi Nggih. Pak dulur. Saudaraku semua dimanapun berada, Tari Supir Nusantara, Caping Gunung, selamat pagi. Saat ini saya di wilayah Pacitan, Desa Pendem, Kecamatan Bandar, Pacet Jawa Timur, yang mana semalam acara santunan yatim piatu karena tanggal 10 Muharram sudah berusia 12 tahun mengadakan acara tersebut. Dan pagi ini kita dari Rombongan Tari Supir Nusantara dari manapun berada, ya ada di Para, Kendal, Demak maupun Semarang, kita telah menghadiri acara tersebut dan diisi oleh Bapak Kiai dari Ponorogo, Husnain. Husnain. Semoga sehat selalu dan tiap tahun selalu diadakan demikian dengan lancar. Alhamdulillah sudah lancar dan sudah usai. Hanya itu saja yang kita sampaikan. Untuk salam sejahtera, salam kasih. Salam. Mantap. Nah, ini teman-teman ya.